Oke, selamat datang semuanya. Kita kembali lagi di podcast episode 3 yang kali ini kita akan membahas soal match kemarin yang imbang 3-3 dan juga match yang akan tayang sebentar lagi lawan West Ham. Lalu kita juga akan membahas kondisi terkini dari Manchester United sendiri. Ya, kita langsung saja ke pertandingan pertama. Kita akan bahas review pertandingan yang kemarin dulu nih, yang seri 3 sama, ya kan? Yang tadinya 2-0 tiba-tiba 3 sama, ya akhir lagi. Oke, kita akan mulai dulu pendapatnya dari Bang Dika. Silakan Bang Dika. Kalau menurut gua, pertandingan kemarin itu hanya kurang beruntung dan berantakannya koordinasi di lini pertahanan. Kalau dari segi lini depan maupun lini tengah udah lumayan bagus lah. Taktik Ole memasukkan Tuan Zebe, gua rasa untuk wasting time untuk mengamankan kemenangan 3-2 kemarin. Hanya saja terjadi kurang beruntungnya Tuan Zebe melakukan pelanggaran yang berakibat gol. Walaupun gol itu terjadi karena offset trap yang gagal diterapkan oleh kapten kita, Haji Mugir. Mungkin itu aja sih. Oke. Mas Nafis, tanggapannya soal seri kemarin? Kurang menguntungkan. Lagi-lagi unlock. Maguire seperti biasa inkonsistensi. Tuan JB ya masih kurang perform. Lini depan dan lini tengah udah good well. Udah good well ya. Jadi koordinasi lini belakangnya yang harus diperbaiki ya secara overall dari pertandingan. Ya, apalagi komunikasinya tengah kita Maguire sama Lindelof. Jadi kalau tengah ke depan tuh udah nggak ada problem yang berarti lah ya. Ya, diharapkan bisa konsisten terus sih. Ya, kita berdoa saja ya. Oke, Mas Dayat, gimana tanggapannya? Ya. Kayaknya nih di berdua nih Bang Dika sama Nafis nih kurang lebih punya penilaian yang sama soal pertandingan kemarin. Mas Dayat sendiri gimana? Kurang lebih sama. Jadi di sini PR Ole adalah memperbaiki pertahanan. Untuk lini lain tinggal dipoles saja. Oke. Kalau memang ya, apalagi melihat 3 gol yang dicetak oleh pemain Everton kan semua berasal dari kesalahan pertahanan. Jadi memang ini wajib diperhatikan sama Ole. Lalu momen seri 3 sama ini apakah jadi momen yang tepat untuk Dan Henderson bisa mempunyai kesempatan yang lebih banyak gitu? Secara dia rela untuk dipermanenkan di MU aja, dia deal untuk MU aja kan untuk mendapatkan jatah kiper inti kan di United sendiri. Kira-kira gimana Mas Dayat tanggapannya? Oke. Ini adalah momen penting di mana Dan Henderson harus bisa mengambil alih posisi itu. Karena mengingat memang kondisi De Gea memang lagi naik turun ya, kadang bagus kadang buruk. Di mana salah satu mungkin seandainya nanti malam ini diturunkan, malah momen ini yang bisa jadi oleh lebih memilih ke depannya. Sampai lagi sudah mulai tidak dapat posisi ya, itu contohnya. Menurut Bang Nafis sendiri gimana? Untuk menjadi kiper utama. Bang Nafis sendiri gimana? Apakah ini saya rasa masih belum sih. Belum. Karena mungkin 2-3 tahun lagi mungkin De Gea memang nggak perform, tapi atas apa yang dilakukan sejak 2011 ya rasanya rada nggak fair sih. Oke, jadi butuh waktu lebih lama lagi juga ya. Kepercayaan Ole. Iya. Ya. Gimana Bang Dika sendiri? Ini dua pendapat ini nih berseberangan ini sepertinya. Bang Dika sendiri berada di pihak mana? Iya, kalau menurut gua Dean itu masih butuh waktu dan jam terbang lagi. Kayaknya belum pas untuk dimasukin di starting MU. Karena tekanan di MU dengan tekanan di Sheffield itu beda. Itu yang menyebabkan dia performanya berbeda banget ya ketika di Sheffield sama sudah di MU ya. Ya.
Lalu kita akan bahas Jadi, lagi nih. Nah, Gimana? Ada yang mau ditambahin? Silakan. jadi kalau gua lebih ke FA Cup kasih Dean, Europa League kasih Romero, De Gea kasih DPL. Cuma itu. Berarti Dean setidaknya harus punya jatah di FA sama di Europa League ya. De Gea biar di Premier League aja ya. Ya, Sama ya. seperti kasusnya El Papi pada waktu itu ya, El Papi yang menangani Europa League dan FA Cup. Ya, walaupun dipinggirkan di semifinal. Iya. Kesalahan itu, udah fix itu. Oke, kita udahan dulu soal review dan kipernya. Sekarang kita coba bahas rumor. Ini Ramos lagi kenceng nih. Semakin cerah nih. Kira-kira gimana menurut Mas Dayat? Apakah ini akan terrealisasikan di musim panas Ramos akan datang? Oke, kalau masalah rumor sebetulnya kita tidak perlu begitu membahas berlebihan ya. Apalagi kembali lagi bursa transfer masih lumayan lama untuk menuju open lagi. Jadinya masih ada mungkin beberapa kendala yang bisa terjadi. Apalagi rumor itu selain kepindahan MU si Ramos ke MU juga ada PSG yang memang juga mengincar dan kita tidak bisa menganggap remeh mereka. Betul. Dan juga ya mungkin dianggap si Ramos tidak mungkin memperpanjang kontrak, tapi ya kita tidak tahu kembali karena memang jarak waktunya terlalu panjang. Spekulasi ini itu ya masih terlalu prematur ya untuk ya. Terlalu prematur untuk dibicarakan lebih jauh ya. Tapi ya ini berita yang kita dapat sejauh ini kan. Menurut Bang Dika sendiri gimana? Selain oke lah kita masalah dia bakal datang atau tidak itu masih sangat terlalu dini untuk dibahas. Buat Bang Dika sendiri, apakah MU itu butuh nggak sih? Setidaknya butuh nggak sosok Ramos di MU, kalaupun jadi datang? Ya, intinya United butuh back berpengalaman yang jam terbangnya udah tinggi, yang pengalamannya udah banyak di Liga Eropa. Nah, kurang lebih seperti itu. Karena melihat Maguire yang inkonsisten. Ya, Maguire sendiri juga nggak bisa diandelin ya keadaannya ya. Bang Nafi sendiri gimana? Untuk sosok Ramos itu butuh nggak sih MU? Kalaupun jadi datang. Kalau dari dengan kondisi dengan kondisi back yang belakangan ini yang Maguire terutama konsisten dan Lindelof yang nggak bisa cover Maguire juga ya mungkin butuh lah melihat dengan kondisinya sekarang dengan Florentino Perez kontrak PSG DLL kan yang masih mau Ramos. Tapi menurut saya kalau MU memang mau Ramos ya butuh emang nggak apa-apa. Tapi kalau emang Ramosnya nggak mau ya nggak apa-apa sih. Jadi kita berada di kalau ya datang ya syukur, nggak ya udah ya. Tapi ya kurang lebih seperti itu. Datang syukur nggak ya udah. Tapi kalau misalnya datang MU akan sangat terbantu ya jelas ya dengan sosok Ramos sendiri ya. Jelas. Impact-nya besar. Oke. Nih hari ini nih ada match FA Cup ya. Dengan lawan West Ham. Ya, di situ ada sosok Lord Lingardino di situ. Prediksi Bang Dika gimana untuk ya jalannya match lah, setidaknya apakah akan seri biar nanti jadi 2 leg atau MU akan tumbang di laga kali ini, Bang Dika? Biasanya United yang sekarang jadi kucing di kandang sendiri, atau jadi macan di kandang orang lain. Ya, kalau imbang kayaknya lebih bagus agar di kandang di leg kedua di kandang West Ham kita jadi macan. Tapi dengan komposisi pemain kayaknya ya, dengan komposisi pemain yang dibawa
Kayaknya untuk di lini pertahanan dari kiper sampai bek kayaknya menurunkan lapis kedua. Lapis kedua ya. Harusnya juga dengan lapis kedua komposisi pemain MU mampu harusnya bisa untuk menahan permainan dari West Ham ya harusnya ya. Tapi kita lihat saja nanti di Harusnya pertandingannya. bisa. Harusnya bisa, tapi kita lihat saja. Gimana Mas Ted? Jalannya pertandingan Harusnya nanti nih lawan FA Cup. Apakah akan semenarik lawan Everton? Ya, kalau saya melihat ini kan apalagi Kingsley kan. Pertandingan Kingsley karena pelatihnya Moyes. Tapi ya kembali lagi memang biasanya MU kalau setelah mengalami hal yang kurang bagus biasanya malah panggil gitu kan. Oke. Faktanya seperti itu. Kalau saya sendiri menang lah nanti walaupun memang tipis biasanya. Gitu. Untuk Mbak Nafi Ya, sendiri tapi kalau memang ya silakan Mas Dayat. Ya komposisinya kurang lebih ya sepaham sama Dika ya. Kelihatannya memang bukan starting inti, tapi kelihatannya untuk pemain-pemain penting mungkin seperti Bruno pasti main. Ya, dan Maguire ya. Insya Allah Mas Rizal juga main. Nah, iya. Apakah Mas Rizal sekarang sudah layak harus disebut lapis 2 sekarang? Kalau misalnya nanti start lawan FA, di FA dia sampai starting, berarti udah fix Martial itu lapis 2. Karena beberapa pertandingan terakhir dia dari bangku cadangan. Iya kan. Emang lagi sedang menuju ke sana. Memang takdirnya harusnya di situ udah. No debat. Oke, silakan Bang Nafis. Prediksinya. Jalannya pertandingan lawan West Ham nanti. Saya harapkan menjual serangan udah dimulai dari menit awal. Kembali lagi West Ham dengan sejak di Premier League 2021 masuk 2021 5 dari 6 match mereka menang. Ya. Kalah cuma 1 kali lawan Liverpool. Mungkin bakal sengit sih. Ini akan menjadi kompetisi pemain. Ya, kalau kompetisi pemain mungkin ada campuran sedikit dari tim utama dan ada sedikit dari tim pelapis. Contoh Dean, Teles sama Mata mungkin untuk Greenwood. Akan turun ya. Ya. Sesi pertanyaan terakhir. Prediksinya Bang Dika, skor 2-1 MU menang. 2-1 Tetap MU. Tetap optimis. Bang Nafis, prediksi skornya. Bismillah 2-0. Ya. 2-0, 2-1. Bagaimana dengan Mas Dayat? Saya prediksi 3-1. Martial cetak gol. Semoga Martial cetak gol. Oke, mari kita doakan saja Martial berada dalam puncak performanya malam ini ya. Oke, jadi segitu dulu podcast episode 3. Oh ya, silakan. Dan akan ada debut Ahmad kayaknya akan debut. Oh iya, patut kita nantikan itu ya. Kemungkinan. Ya. Oke. Jadi segini dulu episode 3 podcast Rai. Kita akan balik lagi setelah pertandingan ini. Nanti kita akan upload lagi. Oke, thank you semuanya buat yang sudah bergabung. Mari kita nonton sama-sama match kali ini. Semoga menang dan semoga oleh angkat trofi ya. Oke. Selamat malam untuk semuanya. Thank you. Bye-bye.